Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah mungkin, mari saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, sehingga sampai saat ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Lepaskan setiap masalah, beban yang saat ini sedang menghimpit kehidupanmu. Mari bawa hatimu untuk Tuhan. Saya percaya saat kita membawa hati kita, membawa kehidupan kita untuk Tuhan, Tuhan pasti pulihkan setiap keadaan kita. Apapun beban masalahmu saat ini, percaya di dalam Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan, sehingga kami boleh rasakan setiap kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh lalui Tuhan bersama dengan Engkau, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini dengan nafas hidup yang Kau beri Tuhan. Karena itu kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersuka cita buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja yang berkuasa atas dunia ini. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan yang mau kami sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat setiap hatimu, angkat setiap suaramu. Kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Oh, oh. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu berada dekat dengan Engkau Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan, lihatlah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, yang merindukan Engkau, yang merindukan setiap kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hanya dekat Allahku. Biarlah ada kekuatan yang baru. Hanya dekat Engkau Tuhan. Biarlah ada kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allah.
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Inilah kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bawa pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku Tuhan. Haleluya, sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu ada kekuatan baru dan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, dan ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami. Biarkan rohmu, haleluya Yesus. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, oh, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu
rasakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang ku rasakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan, selalu dekat dengan-Mu. Sungguh kami rindukan Tuhan, selalu ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami, jangan lepaskan kami Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam setiap kami umat-Mu. Engkau yang telah bangkit Tuhan, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang rela mati untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa itu di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mencintai-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Karena itu Tuhan, kami ada untuk menyembah Engkau. Kami ada untuk memuji Engkau. Kami ada untuk memuliakan Engkau. Sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk karya Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sambut ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih dari pemenang, karena Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan dengan telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau terima firman-Mu di dalam hidup kami. Biar Engkau isi setiap bejana hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan selalu memberikan kami kekuatan. Firman yang akan selalu menghibur kami. Firman yang akan selalu meneguhkan kami. Karena itu kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu saat ini. Isi setiap bejana kami Tuhan. Isi penuh setiap bejana kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, dan hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan dalam rumah-Mu,
imanmu ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu benar Tuhan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, Yesus, mau sepertimu. Amin, Tuhan. Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. memuliakan namamu, memuliakan Haleluya, Yesus. Ini menjadi doa kami Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami mau seperti Engkau, semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin disempurnakan di dalam Engkau, sehingga kami semakin hari pun semakin serupa dengan Bapa. Amin, Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, Haleluya, biar Tuhan Kau berbicara di dalam setiap hati-hati kami, bentuk kami seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Biar kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang kami rayakan pada hari ini bisa membangkitkan kami semuanya Tuhan. Hidup menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen yang kalah, tetapi orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Amin. Kami percaya Tuhan melalui kebangkitan-Mu, kami semuanya juga merasakan satu mujizat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu kami menyembah Engkau, dan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berikan hati kami yang terbaik untuk ditaburi firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami mau respon dengan benar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom bagi saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan ya, Manado, Bitung, bahkan dimanapun juga Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada Paskah 2020 pagi hari ini ya, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Semoga semangat ya, semoga kebangkitan Kristus terus menjadi bagian dari kita semuanya. Baik, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Bagi Anda yang juga di rumah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saya akan membacakannya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia
harus diserahkan di tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Paskah is special. Ya, perayaan Paskah adalah sesuatu yang spesial. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari tanah Toraja, ya. Di sana ada satu perayaan atau satu adat, ya. Kalau orang sudah meninggal, mereka bisa mengadakan satu ritual dan mayat dari orang yang sudah meninggal itu akan bangkit. Dan dia akan berjalan ke kuburnya dia sendiri dan kemudian dia akan berbaring dan dia akan mati lagi, ya. Tapi dengan satu syarat, bahwa dia nggak boleh disapa, ya. Tidak boleh ada orang yang ada di dekat situ menyapa orang yang meninggal tadi, karena kalau dia meninggal akan ada orang yang menyapa, dia akan jatuh kembali. Itu saya belum pernah lihat, tetapi yang saya dengar dari cerita orang. Berbeda dengan apa yang terjadi pada hari Paskah itu, gitu ya. Beda dengan kebangkitan yang Yesus lakukan. Bahwa dia bangkit. Bukannya tidak boleh disapa. Bahkan malaikat Yesus berkata, ia sudah bangkit. Ya, ia sudah bangkit dan kita bisa menyapa dia, kita bisa datang kepada Yesus dan berkata, Yesus bangkit, dan Yesus tidak akan jatuh lagi gitu, tetapi dia bangkit untuk selama-lamanya. Amin. Ya, katakan kepada kiri kanan kita, Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau Yesus bangkit, kita juga harus bangkit. Amin. Ya. Kalau di Amerika mendekati Paskah gini, supermarket itu banyak sekali pajangan-pajangan diskon, telur-telur Paskah, kelinci-kelinci dan lain-lain. Kalau di Eropa, ya, gereja-gereja dipenuhi dengan pernik-pernik dari perkebunan, ada jagung, ada pumpkin yang besar, ya. Pokoknya gereja didekorasi dengan hasil-hasil panen. Nah, tapi bagaimanapun perayaan Paskah itu dilakukan, Paskah is special. Amin. Paskah adalah sesuatu yang spesial. Kapanpun Paskah akan dilakukan, ya, dia akan tetap menjadi Paskah yang spesial. Bagaimanapun Paskah kita rayakan, dia akan tetap spesial. Ya, dalam keadaan apapun Paskah diadakan, Paskah masih merupakan sesuatu yang spesial. Seperti saat-saat ini kita merayakan Paskah, mungkin tidak di gereja. Anda merayakan Paskah di rumah Anda, ya. Itu merupakan Paskah yang spesial. Amin. Waktu kecil saya ingat kita merayakan Paskah, pawai dengan mobil, dengan gerak jalan di jalan. Paskah selalu spesial. Ada telur, dekorasi, mungkin ada festival, ya, ada lelang di gereja biasanya, ya, ada dekorasi yang bagus tentang Paskah. Atau berdoa di kamar Anda sendirian, tidak mengurangi sukacita Paskah yang kita alami. Amin. Oleh sebab itu bagi Anda yang sedang merayakan Paskah di rumah sama seperti yang lain-lainnya, karena anjuran pemerintah, jangan biarkan hati Anda sedih karena Paskah selalu spesial. Amin. Ya. Anda mungkin di rumah pakai masker, katakan kiri kanan, Paskah tetap spesial. Amin. Ya. Saya senang sekali dengan Paskah, ya. Kita nggak bisa ke gereja karena himbauan pemerintah, Paskah selalu spesial. Ya, sama seperti waktu Maria datang di hari Paskah pergi melihat kubur Yesus. Mereka
tidak menemukan Yesus ada di situ. Mereka termangu-mangu, mereka masih bingung apa yang sedang terjadi, ya. Tetapi setelah mereka mendengar kabar yang gembira bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak lagi menjadi sedih. Mereka tidak lagi ada di kubur situ sendirian. Mereka pulang dan menceritakan kepada orang-orang, dan dengan sukacita mereka menyambut Paskah. Ya, mengapa Paskah menjadi sangat spesial buat kita semuanya? Ya, pertama karena pengampunan dosa. Ya, katakan sama-sama, pengampunan dosa. Ya. Kematiannya di atas kayu salib yang Jumat lalu kita rasakan, yang kita peringati, adalah kumpulan dari kasih dan pengorbanannya, seperti yang saya sampaikan 3 hari lalu, bahwa tanpa kasih dan pengorbanannya tidak akan ada kayu salib. Dan kita masih harus datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Bisa sih kita dapat pengampunan dosa dengan cara yang lain, seperti yang diceritakan di Perjanjian Lama, bahwa kita harus membawa darah, ya. Kita harus mencari ternak, burung, domba, sapi untuk menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Dan betapa sulitnya dan betapa repotnya gitu untuk melakukan hal seperti itu. Bagi saya mungkin yang dosanya banyak, saya harus mengumpulkan sekian banyak ternak untuk menjadi korban pengampun atau penghapus dosa. Tetapi dia mati, ya, sebagai korban sekali untuk selama-lamanya, menebus dosa kita, sehingga kita nggak harus lagi pergi ke bait Allah bawa sapi, ya, bawa ternak, bawa burung dan lain-lain. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak kita, ya, bagi saya, bagi Anda. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 14 sampai ayat 18 bunyinya seperti ini. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan, ya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi kita membawa darah korban kita untuk pengampunan dosa. Karena Dia, Yesus, telah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup untuk mengampuni dosa kita semuanya. Dosa saya, dosa Anda. Tergantung apakah kita mau enggak untuk minta ampun sama Dia. Nah, sebagian dari kita begitu banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan atau datang kepada salib Kristus untuk minta ampun. Maka Anda akan dibelenggu oleh dosa seumur hidupmu. Jika Anda enggan, Anda malu, ya, Anda nggak mau datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan berbalik kepada Tuhan, Anda tidak mendapatkan pengampunan. Ya. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang satu hari dia bermain ketepel bersama kakaknya, dan tanpa dia sengaja, ya, dia melemparkan ketepelnya dan mengenai burung dari tetangga, gitu ya. Jadi tetangganya punya burung, nggak sengaja ketepel kena burungnya dan burungnya mati. Waduh,
Dia ngerasa bad banget, dia ngerasa bersalah, ya. Kakaknya mulai nakut-nakutin dia. Ya, aku laporkan sama tetangga. Jangan kak, ya. Lalu mereka bikin deal. Gini deh, kakak nggak akan bilang ke tetangga, ke bapak di tetangga itu supaya kamu tidak dimarahin. Kita diem. Ya. Asal besok uang jajanmu kasihin kakak ya. Wah, anak kecil ini tuh karena takut ya, karena takut dimarahin, akhirnya ya dia janji besok paginya ketika orang tuanya memberikan dia jajan uang saku, kakaknya melirik dia. Ya. Di jalan dia serahkan uang sakunya ke kakaknya. Kakaknya tertawa, tersenyum, kemudian mengisi di sakunya dan mereka pergi ke sekolah. Siangnya pulang sekolah, mamahnya sudah menyediakan makanan ya di meja enak-enak. Terus kakaknya bilang, ayam itu kasihin kakak ya. Kak, ini punya saya kak. Eits. Wah, dia teringat lagi sama burungnya itu ya. Akhirnya iya deh kasihin. Malam harinya gitu ya, mereka lagi duduk di TV, ada snack sedikit, mamanya kasihin coklat. Dia baru buka, baru mau makan, kakaknya sudah bilang, "Dek, itu coklat kasihin kakak." "Jangan, ini punyanya adek." "Eits, enggak, ini punya adek, adek mau makan coklatnya." "Eits, aku laporin loh." Ya, akhirnya iya deh, dia ingat burung yang dia ketepel. Akhirnya dia kasih. 1 hari, 2 hari, dia mulai tersiksa. Semuanya yang dia mau miliki, gak bisa. Kakaknya terus menghantui dia sambil berkata, "Eits, B. Kak, ini punya saya kak. Bu, ya, hatinya sudah, aduh, burung gitu ya. Akhirnya dia kasihin. Sampai beberapa hari perasaan menyiksa ini ada sama dia dan kemudian dia nggak sanggup lagi untuk menahannya. Akhirnya satu siang pulang sekolah, dia pergi ke sebelah tetangga dan kemudian dia bertemu dengan bapak pemilik burung ini. "Pak, saya mau ngatain sesuatu." Bapaknya bilang, "Apa dek?" "Bapak kan ada burung yang lalu." "Oh iya, burungnya mati, nggak tahu kenapa," gitu ya. "Pak, saya mau mengaku sesuatu." "Kenapa dek?" "Saya waktu itu main ketepel dan saya nggak sengaja mengetepel burungnya bapak." Bapak bilang, "Aduh dek, sudahlah gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah ngaku." Wah, adek ini seperti disiram dengan air dingin gitu ya. Sekujur tubuhnya tuh rasanya mau lompat, dia mau teriak. "Benar pak, nggak apa-apa pak, saya nggak harus ganti pak." Nggak apa-apa ya, nanti gampang, bapak beli lagi yang lain. Kamu pulang. Jangan main ketepel lagi, hati-hati, ya. Wah, dia pulang, dia senang sekali, ya. Dia pulang ke rumah, dia dapetin mamanya sudah masak makanan buat mereka makan siang dan siang itu merupakan siang yang spesial buat dia. Karena apa? Dia ngerasa seperti tidak ada beban sama sekali di hatinya. Yang lihat ayam goreng, wah, sudah lama dia nggak makan ayam goreng. Dan ketika dia mau makan, kakaknya bilang, "Eits." Suara itu yang selama ini dia dengar. Ya. "Eits, ayam itu kasihin ke kakak." "Enggak kak, buat apa kak?" "B." "Kenapa B?" Ya, dia nantang lagi kakaknya. "Kenapa B?" Iya Bu. "Kenapa Bu?" Ya. R. Bur ya. Burung. "Ya kenapa burung?"
Ya, dia malah tantang kakak. Kenapa burung? Kakak bilangin kamu, burung di sebelah. Iya, kenapa burung di sebelah? Oh, kamu berani sama kakak ya. Sekarang udah berani sama kakak. Kakak laporin. Oh ya, biarin aja kakak laporin ke sana. Sambil dia pegang ayamnya, dia makan dengan lahap. Tidak ada beban lagi. Tidak ada rasa bersalah di hati. Ya, tidak ada sesuatu yang membelenggu dia lagi. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Dia sudah minta ampun sama bapak itu. Dia sudah mengakui kesalahannya. Nah, jangan lagi bertanya, apakah Tuhan mau mengampuni aku? Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda yang terus bertanya, apakah Tuhan mampu untuk mengampuni aku? Apakah Tuhan sanggup untuk mengampuni aku? Dosaku besar, dosaku banyak, aku melakukannya berulang-ulang kali. Ya, seandainya yang lalu aku tidak terjerumus, seandainya dulu orang tuaku, ya, seandainya pendetaku, seandainya pemimpin rohaniku, titik-titik, ya. Anda tidak mendapatkan pengampunan karena Anda tidak minta pengampunan. Tetapi jika Anda datang kepada Tuhan, Anda mengaku dosa Anda. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, Ia yang setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa dan mati sebagai orang yang hina di atas kayu salib karena satu alasan. It's you, ya, alasannya adalah Anda dan saya, sehingga dia mati di atas Golgota. Karena kasihnya yang begitu besar dan karena pengorbanannya bagi kita. Kita adalah alasan kenapa dia mati di atas Golgota. Bukannya dia tidak mampu untuk melawan pasukan-pasukan Romawi. Bukannya dia nggak mampu untuk merobohkan salib. Bukannya dia nggak mampu untuk turun dari kayu salib atau menghancurkan pasukan Roma. Tetapi dia menyerahkan, dia memberikan hidupnya sebagai ganti dari hidup kita yang hina dan yang berdosa. Dan dia mengundang kita semuanya untuk datang kepada salib Kristus. Menerima pemberian yang tidak pernah ada satu orang pun berikan bagi kita. Yaitu pengampunan dan kehidupan yang kekal. Itu kenapa Paskah adalah hari yang spesial. Anda menerima pemberian yang tidak pernah orang akan berikan bagi Anda. Yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, kenapa Paskah merupakan sesuatu yang spesial? Adalah kebangkitan hidup. Katakan sama-sama, kebangkitan hidup. Ya. Sekali dia mati untuk semua kita. Dan sekali dia mati, cukup bagi kita semuanya untuk mati sekali. Dia nggak perlu mati untuk kedua kali, mati ketiga kali. Sekali mati cukup untuk selama-lamanya. Dan sekali dia bangkit, dia akan bangkit untuk selama-lamanya. Orang sapa dia tidak seperti yang saya ceritakan di Toraja, dia akan jatuh lagi, tidak. Dia bangkit untuk selama-lamanya. Dia telah bangkit dan kematiannya membuat spesial, kebangkitannya juga akan membuat Paskah menjadi spesial. Mungkin iblis pada awalnya tertawa, tersenyum, Yesus juru selamat mati. Ya. Tetapi itu tidak akhirnya. Cerita yang kita tahu bahwa Yesus pada hari ketiga bangkit. Walaupun kepala dari rumah ibadah memberikan uang untuk orang menjaga kubur itu supaya jenazahnya nggak diambil, ya. Pada satu hari setelah 3 hari
satu goncangan terjadi, penutup kubur terguling, dan sesuatu ajaib terjadi, yaitu Yesus bangkit. Maria datang dan tidak menemukan Yesus. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Maria mau percaya atau enggak, kenyataannya adalah Yesus sudah bangkit. Anda percaya atau tidak, Yesus sudah bangkit. Prajurit-prajurit memang dibayar untuk mengatakan bahwa murid-muridnya yang mengambil tubuhnya. Tolong katakan kepada semua orang bahwa murid-muridnya yang ngambil. Tapi itu bohong. Sejak saat itu Tuhan mulai memperlihatkan dirinya. Dia bertemu dengan satu demi satu murid-muridnya. Dia izinkan mereka menyentuh tangannya. Dia izinkan mereka menyentuh tubuhnya. Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, dia berkumpul bersama-samanya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia bukan ghost, dia bukan hantu yang tidak berbentuk. Dia hidup. Bukan hanya dia mati bagi kita, tetapi dia juga bangkit bagi kita. Dan itu satu pesan bagi kita semuanya. Kalau Tuhan bangkit dari maut, Dia ingin juga supaya kita bangkit. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus bangkit. Bangkit dari kematian rohani kita. Bangkit dari keterikatan kita. Bangkit dari belenggu dosa kita. Bangkit dari sakit hati kita. Bangkit dari kehilangan yang sudah lama kita rasakan. Bangkit dari kehidupan yang lama. Bangkit. Ya. Beberapa saat yang lalu saya pernah membagikan tentang seorang anak muda ketika saya pergi ke Jogja dan saya berkunjung di sebuah gereja tua yang orang-orang sana sebut gereja ayam. Ya. Di sana juga ada panti rehabilitasi dan di sanalah saya bertemu dengan seorang pemuda. Kemudian kami kenalan, dia ceritakan tentang hidupnya. Ya, dia berkata, Pak, ya, dia nggak bilang Pak, karena kami umurnya kurang lebih sama. Dia bilang, saya ini lulusan dari luar negeri. Ya, saya kerja di bank, posisi saya bagus, gaji saya bagus. Tetapi saya suka sekali judi. Dari dulu ketika di Amerika, dia sudah berjudi. Basket biasanya. Ya. Pulang Indonesia, dia ikut judi lagi, bola kaki. Dan apapun yang dia lakukan, selalu dia mikirin judi. Gajinya buat judi, modal untuk usaha buat judi. Dan ketika dia kalah, dia akan berbohong kepada orang lain untuk dapatkan pinjaman. Dan kemudian dia akan judi lagi. Dia akan bilang sama keluarganya bahwa dia sudah bertobat dan keluarganya bantu dia, dan kemudian dia judi lagi. Dia akan bilang uangnya untuk usaha tetapi judi lagi. Dari kehidupan yang lumayan gitu ya di Jakarta, dia mendapati bahwa tidak ada orang lagi yang percaya sama dia. Dia sudah pergi kemana-mana yang dia mampu untuk pergi untuk pinjam uang. Tetapi dia menemukan tidak ada lagi orang yang percaya sama dia. Termasuk keluarganya. Dan di situ saya bertemu dengan dia. Di sebuah tempat yang sangat sederhana. Gereja tua. Dia direhabilitasi. Dia bilang, saya mau bertobat. Saya mau untuk bangkit kembali. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Bangkit. Ya. Bangkit dari menyalahkan, bangkit daripada kekhawatiran, bangkit dari keraguan, ya. Bangkit dari ketakutan, ya. Bangkit. Sama-sama katakan bangkit. Ya. Apapun yang sekarang Anda sedang gumuli, bangkit. Jika Anda dibelenggu oleh keterikatan, Tuhan mau Anda bangkit. Seperti anak muda ini. Jika Anda khawatir akan hari esok, bangkit. Ya, jika sekarang Anda di rumah sedang khawatir, gelisah, takut karena corona, bangkit.
Ya, bukan berarti Anda habis ibadah ini Anda keluar, saya nggak takut sama corona, ya gitu. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi ya tentunya Anda patuhin pemerintah dan kemudian Anda stay home sebisa mungkin. Ya, saya nonton sebuah film Bapak Tung Desem Waringin, ya, yang positif kena corona. Ya. Dia nggak kelihatan takut, dia nggak kelihatan murung. Anda lihat videonya di Facebook, Anda lihat di YouTube gitu ya. Dia penuh dengan senyum. Tadi malam saya ngelihat pasang ayat di Amsal, ya. Hati yang gembira adalah obat, ya. Anda jangan khawatir akan corona, ya. Jangan khawatir akan masa depanmu. Tetapi berharaplah sama Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Pak Tung bilang begini, justru menurut dia, yang dia dengar, ya, bahwa yang membuat sebagian besar orang mati, ya, bukan coronanya, tetapi karena ketakutannya, ya. Dan ketakutan, kemarahan, bad mood itu membuat imun tubuh kita turun sehingga kita kemudian terserang banyak penyakit. Pagi ini alasan kedua kenapa Paskah spesial, karena Tuhan sudah bangkit dan Dia mau untuk kita semuanya bangkit, bersukacita karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Jika Anda pernah ditipu, jika Anda pernah disakiti, jika pernah Anda dihianati, Anda diperlakukan tidak adil, katakan kepada dirimu, bangkit, karena Tuhan mau untuk kita bangkit. Tuhan Yesus ingin kita menikmati kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Itu mengapa di dalam ucapan Paskah biasanya kita berkata, ya, supaya kita bisa merasakan kebangkitannya melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Kuasa kebangkitannya membangkitkan kita. Karena itulah yang Tuhan mau untuk juga kita rasakan. Kita bisa bangkit. Tinggalkan dosa kita, bangkit dari dosa kita, bangkit daripada kekhawatiran, ketakutan, keterikatan kita, mulai hidup di dalam Kristus, mulai taat akan firman-Nya, hidup untuk bisa saling mengasihi dengan sukacita. Kita belajar untuk memberi, stop berbuat dosa. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang lain berkata, bersukacitalah, sebab itu kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Amin. Ya. Tuhan ingin kita semangat dan bersukacita. Di dalam pelayanan kita, kita bersukacita. Walaupun banyak rintangan, kita tetap bersukacita. Di dalam pekerjaan, Anda mungkin tidak diperlakukan dengan adil, tetapi bersukacitalah, bangkit dari sakit hati, dari perasaan untuk diperlakukan tidak adil dan mengasihani diri sendiri. Bangkit. Di sekolah Anda belajar dengan sukacita, menyongsong masa depan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Semangat dalam menghadapi masalah, ya, kesulitan hidup, Goliat hidup kita, sakit penyakit, bangkit dan bersemangat karena Dia ingin memulihkan kita. Iblis mau kita terus meratapi kegagalan kita, meratapi kehidupan kita, seperti Maria yang mungkin saat dia tidak mendapati Yesus, hatinya sedih untuk sementara waktu dan meratapi. Tetapi berita sukacita sudah dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Pergi, jangan ada di sini lagi. Pergi, tinggalkan kubur ini, tinggalkan kematian ini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ceritakan kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit bagi kita.
Dan itu penting bagi kita. Karena kalau dia tidak bangkit, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan memberi kita pengharapan? Dia bangkit dan mengalahkan maut. Karena dia telah berjanji, dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, pagi ini Tuhan telah mengampuni dosamu. Anda telah menerima pengampunan. Anda telah dikuduskan sama Tuhan, dijadikan anak-anaknya. Dan dia tidak akan meninggalkan kita, saya, Anda sendirian. Dia telah berjanji, tidak ada sesuatu, tidak ada apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia telah berjanji bahwa dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya, untuk berada bersama-sama dengan kita. Mari pagi hari ini kita bangkit, tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, tinggalkan dosa kita, bangkit, tinggalkan masa lalu kita, bangkit, dan berlari kepada Yesus dengan sukacita, berlari pada panggilannya, raih janjinya, raih harapan dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus di Paskah ini juga bisa kita rasakan, kita alami dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Amin Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Jika Anda di rumah maupun saat ini bersama-sama dengan saya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini dengan sukacita. Katakan syukur kepada Tuhan sebab apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Dia banyak rencana buat kita. Dia banyak rancangan yang indah dalam hidup kita. Dia ingin melakukan mujizat dalam hidupmu. Dia ingin melakukan banyak hal bagi engkau. Oh, benar Yesus. di dalam Hidup, rancangan indahmu terjadi di dalam hidup. rancangan Indahmu
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, kejadian dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Benar, Yesus. Mari kita angkat tangan, katakan, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kematianmu yang menyelamatkan hidup kami. Kami tidak harus ada di kayu salib itu lagi, karena Engkau yang telah menggantikan kami di atas kayu salib. Dan bukan hanya mati bagi kami, tetapi juga Engkau telah bangkit bagi kami, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, sehingga kami tidak harus menghadapi itu lagi. Engkau telah bangkit mengalahkan keterikatan, mengalahkan dosa, mengalahkan belenggu-belenggu hidup. Dan dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau juga ingin untuk kami semuanya juga merasakan, supaya kami tidak hidup dengan masa lalu kami, supaya kami tidak hidup dengan kebiasaan kami yang menyakiti Engkau Tuhan, supaya kami bisa bangkit, bersukacita, bersemangat. Sebab Engkau telah bangkit bagi kami sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat bagi kami. Engkau telah merancangkan banyak hal dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau merespon pada panggilan-Mu Tuhan pagi hari ini. Siapapun kami dan apapun yang sedang kami alami pada siang hari ini, kami mau bangkit dari kekhawatiran kami, bangkit dari ketakutan kami, bangkit dari kesedihan kami, dari mengasihani diri sendiri, bangkit dari duka kami, bangkit dari kepahitan. Kami mau lepaskan Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan.
supaya Engkau bisa memberikan kami kelegaan siang hari ini. Tuhan. Amin. Kiralabasyikiar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa. Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau bangkit. Kami tidak tahu apa jadinya jika Engkau tidak bangkit bagi kami. Tapi Engkau bangkit Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan harapan. Jika Engkau bangkit Tuhan, hidup kami ada harapan di dalam Engkau sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kami tidak perlu lagi khawatir, kami tidak perlu lagi takut, tetapi dalam segala hal kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan masa depan kami, tetapi kami bisa melihat Engkau Tuhan. Kami mau taruh percaya kami, iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa kebangkitan-Mu juga menjadi bagian dari kami siang hari ini. Amin. Haleluya. Kami mau terima dengan sukacita firman-Mu. Haleluya Yesus. Percaya menguatkan hidup kami semuanya Tuhan. Paskah ini menjadi Paskah yang berbeda bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ya. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan lagu penutup kita sama-sama. Saya undang kita kembali bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Jesus. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Jesus. Oh haleluya, kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan
yang hidup, yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika Engkau telah berjanji, Engkau pasti akan menepatinya. Dan jika Engkau telah memulai, Engkau pasti akan menyelesaikannya bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, perayaan Paskah Tuhan 2020. Walaupun kami harus tinggal di rumah untuk mengikuti anjuran pemerintah, tetapi sukacita kami Tuhan tidak berkurang. Karena sukacita kami adalah Engkau Yesus yang telah bangkit bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari dengan ucapan syukur kami bawa Tuhan hanya untuk Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biar kekuatan menyertai seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada. Kuatkan setiap orang-orang Tuhan yang sedang saat ini berada di rumah Tuhan. Mungkin sebagian dari kami Tuhan sedang mengalami depresi, sebagian dari kami mungkin sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini, biar jamahan-Mu, biar firman-Mu Tuhan Yesus yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami dan membangkitkan kami Tuhan. Kami jadi tidak khawatir karena kami memiliki Engkau untuk hari ini, bahkan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biar wabah ini Tuhan segera berlalu. Biar Tuhan Yesus Engkau yang memberikan Tuhan perlindungan-Mu atas bangsa kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang memagari kami, sehingga kami semuanya Tuhan aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semuanya satu persatu maupun sebagai satu bangsa, satu gereja, Tuhan, satu tubuh Kristus, untuk berbalik kepadamu. Jika di antara kami Tuhan ada yang salah, kami Tuhan disadarkan Tuhan, bahwa perbuatan kami Tuhan melanggar kehendak-Mu Tuhan, mendukakan Engkau. Kami Tuhan mau berbalik. Biar Tuhan kami semuanya bisa bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, dan belajar untuk menghormati Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Tidak ada yang sanggup untuk menyelamatkan kami kecuali Engkau Tuhan. Engkau telah melakukannya di masa yang lampau, Engkau juga sanggup untuk melakukannya pada zaman kami. Terima kasih Tuhan, itu iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pulanglah dan membawa berkat dari Tuhan pada siang hari ini. Sekarang Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik, yaitu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan akan memberikan engkau embun dari langit, tanah yang subur, laut yang tenang, serta usaha dan pekerjaan yang bersih dan jujur. Tuhan akan memberikan engkau bangsa-bangsa yang haus dan lapar, yang takut Tuhan dan takluk kepadanya, untuk diinjili mendapatkan keselamatan. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan damai sejahtera serta kasih karunia akan memenuhi engkau siang dan malam. Dan akhirnya perlindungan dan penyertaan Roh Kudus akan mempersiapkan kita semuanya untuk mengalami pengangkatan menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yaitu hari Maranatha. Amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya.